Generasi era alfabet. Jadi kita mundur dulu jauh ke belakang. Ini era alfabet. Jadi saat alfabet ditemukan beberapa ribu tahun yang lalu, para filsuf berspekulasi bahwa komunikasi dengan cara baru ini akan berpengaruh negatif terhadap daya ingat manusia. Manusia beralih dari budaya lisan ke tulisan. Jadi waktu ditemukan A, B, C, D dan sampai Z, ini ternyata ya orang-orang tuanya ini galau atau berpengaruh negatif ya. Dia takut kalau dengan tulisan orang berubah. Karena zaman dulu sebelum ditemukan A, B, C, D dan dirangkai menjadi kalimat atau ditemukan tulisan, orang itu kalau ketemu pasti bicara langsung. Ya, bahkan Plato, ya ini filsuf ya Plato. Waktu mungkin kalau kita belajar sejarah pernah pelajari ini ya. Plato tuh hidup di abad keempat sebelum Masehi. Abad keempat sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Dia marah sama yang menemukan tulisan. Apa dia bilang? Karena penemuan Anda ini, tulisan ini akan menciptakan lupa di jiwa para pelajar. Sebab mereka tidak akan menggunakan ingatan mereka, mereka akan mempercayai huruf-huruf yang ditulis di luar dan tidak mengingat sendiri. Jadi Plato marah ini, ya, marah. Tapi apa yang terjadi? Ini Plato marah karena dia belum belajar tentang huruf. Dia belum belajar menulis. Tapi apa yang terjadi? Plato pada saat dia belajar juga huruf, A, B, C, D dan sebagainya, kemudian merangkai kata, kemudian bikin kalimat, dan akhirnya apa yang terjadi? Plato jadi senang menulis. Ya, mungkin banyak ibu-ibu termasuk saya ya. Saya juga dulu waktu anak-anak pegang gadget, saya suka ngomel, suka marah. Tapi setelah saya belajar pegang gadget juga, akhirnya apa? Pegang gadget juga sampai sekarang. Ya. Jadi kadang-kadang kita pernah jadi Plato, kita marah sama anak atau malah sama orang yang menemukan teknologi baru, tapi setelah kita belajar, akhirnya kita juga pakai teknologi itu. Ya. Jadi bayangkan teman-teman, ibu-ibu, zaman dulu itu tulisan itu ditaruhnya di batu. Nah kayak gini nih. Ini udah teknologi nih. Itu bayangkan anak-anak itu seneng banget baca tulisan di batu. Ya. Jadi dia baca tulisan di batu. Ini kayak gini dulu nih, keren banget. Ya. Jadi anak-anak merasa kalau dia baca batu ini, dia fokus konsentrasi. Makanya orang tua zaman dulu jadi kesel, karena dulu kalau orang tua ketemu anak-anak kan ngomong nih. Ya, tapi setelah ditemukan tulisan yang ditulis di batu, orang tua ketemu anak-anak itu mereka tunduk baca batu gini, tunduk baca batu. Mungkin sama kayak sekarang, kita kalau ketemu anak-anak itu banyak kan dia tunduk pegang gadgetnya. Jadi sebetulnya sama, era batu juga begitu, hanya yang berbeda media teknologinya. Dulu kayak gini tuh keren banget ini buat mereka, bayangkan. Saya sih kebayangnya ada anak-anak yang senang baca cerita di batu gini, kemudian dipanggil ibunya makan, dia pasti juga sama mungkin sama anak kayak sekarang. Bentar bun, bentar Umi, karena memang dia sedang membaca. Ya. Kemudian waktu zaman kertas, wah lebih-lebih lagi. Orang-orang jadi istilahnya kutu buku. Dia membaca, kenapa? Karena ya kertas bisa lebih tipis, kalau batu kan tebal sekali. Mau baca cerita mungkin harus pakai 10 batu. Nah, kalau kertas lebih tipis lagi. Ya, kemudian teknologi kertas ini apa? Teknologinya tulisannya. Tulisan-tulisannya ini, teknologinya nih. Ya. Semakin sering ditemukan teknologi cara menulisnya, ya, makin orang senang membaca, ya. Semakin orang jadi tahu tentang ada apa di dunia. Makanya dulu ada dikatakan buku jendela dunia. Karena dengan kita baca buku kita tahu tentang negara-negara di dunia ini. Tapi sekarang ya ini berubah, gadget jendela dunia. Artinya banyak ibu-ibu ya saat ini karena mungkin beda era ya atau beda generasinya ya. Dia senang sekali kalau anak-anaknya baca buku. Itu saya juga begitu. Tapi buat anak-anak milenial dan generasi Z bahkan generasi Alpha, apa dia bilang ya? Lah lebih menjadi jendela dunia gadget karena dengan telunjuk saja cari ya kata-kata yang mau dicari itu di media sosial ya, entah di Google kah, entah di YouTube, itu langsung terakses dan orang bisa tahu ya di Paris ada apa, di Korea ada apa gitu. Maka mereka generasi ini menyepakati bahwa gadget jendela dunia. Ya. Nah, sebetulnya yang saya ingin katakan adalah bahwa
setiap era itu pasti ada teknologinya, dan setiap pergantian era pasti ada pro dan kontranya. Nah, ini yang harus kita lebih bijak, ya, harus lebih bijak. Seingat saya, zaman saya juga itu teknologi, ada namanya teknologi buku diary. Ya, kita curhat di buku diary. Saking rahasianya tuh buku diary itu ada gemboknya tuh. Ya, masih ingat ibu-ibu yang zaman buku diary, ada gemboknya kecil gitu. Terus setiap ada buku diary baru yang berwarna dan wangi, ya itu kita langsung berlomba-lomba mendapatkannya gitu. Walaupun tidak mudah, mendapatkan sesuatu dulu nggak mudah, karena apa? Mungkin mahal, ya. Uang nggak semudah anak-anak sekarang, uang sakunya, ya. Nah, itu teknologi-teknologi. Ya. Dulu gadget juga dulu kan ada tuh, ya. Zaman pager, masih ingat ibu-ibu? Kita kalau pakai pager tuh udah canggih banget gitu. Terus ada dulu zaman orang tuh tergila-gila dengan talkie-talkie gitu kan, yang kemudian ada perkumpulannya, ada kelompok-kelompoknya yang selalu pakai HT itu, ada dia punya izinnya, kalau kita bilang Yankee Charlie 8 di copy ganti. Nah, itu era-era kita yang generasi X itu, ya. Itu aja saya ingat sekali, ayah saya aja marah sama saya. Kenapa? Karena kami saking masih anak muda waktu itu, ya, seneng banget teknologi baru, sehingga lebih banyak waktunya di teknologi baru itu, ya. Jadi artinya setiap era ini yang penting kita sikapi dengan bijak saja. Ya. Caranya apa? Nah, ini tadi saya ada referensi buku kalau ibu-ibu senang baca buku. Ini seorang ibu-ibu nih, namanya Mrs. Yalda. Ya, beliau itu sebetulnya ibu rumah tangga tadinya. Dan kemudian dia punya 2 anak laki-laki, ya. Dan karena dia bingung mengurus bagaimana menjadi ibu di anak laki-laki, akhirnya dia kuliah lagi ambil psikologi. Ya, sampai dia PhD, sampai dia doktor ambil psikolog anak. Ya, dan kemudian dia dapat award, ya, dari UCLA, ya, University California Los Angeles. Apa yang dia buat, yang dia tulis, ini. Menjadi orang tua bijak di era digital. Ya, dia tulis Media Moms and Digital Dads. Buat ibu-ibu yang senang membaca, monggo. Ini referensi yang tidak membuat orang tua panik, tidak membuat orang tua jadi kaku terhadap, ya, era digital ini atau era milenial ini. Ini dia sangat objektif sekali, ya. Karena kadang banyak ada referensi-referensi yang bikin takut orang tua, sehingga orang tua memperketat peraturannya terhadap gadget, terhadap anak-anak. Apa yang terjadi? Anak-anak malah memberontak. Ya, dan buku ini bagus. Saya ada beberapa ambil dari sini, dan juga saya gabungkan dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita manusia, ya, termasuk tadi yang Ibu Asri paparkan, ngaji tadi Luqman ayat 13-14, ya. Nomor 1 adalah kita diminta jangan mempersekutukan Allah. Ini nomor 1 ajaran yang kita ajarkan harusnya sama anak-anak. Kemudian apa? Ya, berbuat baik pada orang tua, terutama ibu, ya, karena di situ jelas dikatakan ibunya telah mengandungnya dan telah menyapinya selama 2 tahun, ya, dan diminta bersyukur pada Allah dan bersyukur pada orang tua. Itu yang paling inti, itu menanamkan keimanan, ya. Tetapi itu tadi kita harus tahu mengajarkan anak-anak itu, kalau zaman dulu mungkin pakai buku, sekarang mungkin beberapa pakai buku, tetapi anak-anak lebih tertarik pakai gadget, mengajarkan tentang keimanan, tentang Allah itu zat yang seperti apa. Makanya kita, ya, harus juga mulai bijaksana terhadap ini.